Pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya nanti akan bicara kecurangan, Mas Saiman. Saya mau mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 dan nanti bicara data-data dan silahkan kategorikan ini sebagai kecurangan atau tidak. Kejanggalan pertama, bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial. Ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tidak lumrah. Terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, luluh lantaklah teori soal kotel efek yang tidak pernah terlanggar selama ini. Bahwa teori kotel efek itu efek ekor jas. Jas yang dimaksud itu jas tuxedo, ekornya dua sama. Maksudnya adalah kalau ada partai yang menyokong seorang presiden, maka dua suara yang dikumpulkannya itu rata-rata sama. Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah lebih dari suaranya, 2% lebih. Ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah, bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh, 58%. Belakangan ini publik begitu ramai berbicara tentang soal apa kira-kira langkah politik Jokowi selanjutnya setelah resmi dipecat oleh PDIP. Banyak pihak yang mengaitkan soal bagaimana kemungkinan Jokowi akan bergabung dengan partai politik tertentu di negara ini. Banyak pihak mengatakan Jokowi sangat mungkin akan bergabung dengan Gerindra, sangat mungkin bergabung dengan Golkar, sangat mungkin bergabung dengan Partai Amanat Nasional, ataupun bergabung dengan Nasdem. Mengingat hanya 4 partai politik inilah yang secara terbuka menyatakan ketertarikannya kepada Jokowi untuk menjadi bagian di dalamnya. Tentu di antara 4 partai ini, Gerindra adalah partai yang cukup rasional bagi Jokowi untuk dipilih setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Apapun judulnya, Gerindra ini adalah partai pemenang Pilpres. Semua kekuatan politik pastinya tunduk dan tegak lurus dengan keinginan politik Gerindra. Dalam konteks itulah saya kira cukup rasional sebenarnya bagi Jokowi untuk bergabung dengan Gerindra. Tapi jika Jokowi berpikir untuk menjadi kingmaker dan veto player di Gerindra, tentu Gerindra bukan jawabannya. Karena apapun, the one and only yang menjadi veto player dan kingmaker di Gerindra hanyalah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Bahkan Gerindra bisa besar dan bahkan menjadi Pilpres saat ini, itu terletak pada figur kunci, namanya Prabowo Subianto, bukan pada Jokowi. Jadi memang cukup dilematis jika berbicara tentang Jokowi dengan Gerindra. Publik juga tahu, sejak awal memang Jokowi itu dikait-kaitkan dengan Golkar. Bahkan Gibran Rakebuming Raka sebelum resmi deklarasi menjadi wakilnya Prabowo Subianto, saat itu juga dikaitkan dengan kemungkinan menjadi bagian dari Golkar. Dan bahkan setelah terjadi suksesi politik antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil misalnya, Jokowi juga dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan Golkar. Karena saat itu Jokowi sudah tak lagi mesra, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP secara politik. Jadi sebenarnya Jokowi dengan Golkar adalah hal yang sejak awal selalu dikait-kaitkan. Problemnya adalah di Golkar itu banyak faksi politik yang saya kira bukan hanya Bahlil, tapi faksi-faksi kuat di dalam seperti faksinya Abu Rizal Bakri, ada di situ juga faksinya Agung Laksono, ada di situ juga faksinya Akbar Tanjung, ada faksinya juga Yusuf Kala, LBP dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Jokowi dikaitkan dengan Golkar itu mengingat Bahlil itu adalah Jokowisman. Jadi tidak ada bantahan dalam konteks itu. Tapi kalau melihat secara kalkulatif, Golkar adalah partai kolektif kolegial yang di dalamnya banyak godfather, tentu Jokowi berhitung betul. Jangan-jangan hanya satu faksi yang menginginkan Jokowi menjadi bagian dari Golkar, tapi tidak dengan faksi-faksi yang lain. Ini yang juga sepertinya sedang dikalkulasi oleh Jokowi. Bukan berarti jika Jokowi bergabung dengan Golkar akan menjadi orang penting yang bisa mendirect dan mengorkestrasi bagaimana Golkar itu di masa yang akan datang. Sepertinya untuk Jokowi yang mantan presiden 2 periode, pengalaman politiknya dinilai moncer, tentu tidak terlampau tertarik dengan partai-partai kelas menengah ke bawah. PAN dan Nasdem harus diakui, kalau kita mengaca pada hasil pileg di 2024 yang lalu kan suaranya masuk kategori kelas menengah. Bagi Jokowi sepertinya dua partai ini tidak terlampau diperhitungkan. Karena jikapun bergabung di dalam, selain tidak menjadi veto player, selain tidak menjadi kingmaker, tentu
bergaya politik dengan partai-partai yang lain. Di channel video kali ini kita sudah melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Nah, di sini disampaikan para netizen, rakyat baru akan sadar setelah semuanya terlambat. Negara ini sudah tak ada etika dan moral. Hukum ini sudah tak ada etika dan moral. Hukum sudah dipermainkan, dikangkangi untuk kepentingan penguasa. Nah, manusia memuakkan dan perusak demokrasi, cuman berjuang untuk keluarganya sendiri. Rakyat NKRI sudah kena par Mulyono, kandung nasi udah menjadi gosong. Karir terakhirnya dia diadili dan dipenjara itu baru cocok untuk seorang Jokowi. Nah, adili juga Jokowi dan Mahkamah Internasional agar lebih netral, gitu aja kok repot. Sekian banyak orang pintar dan bergelar macam-macam ternyata bisa ditipu oleh orang yang tak berijazah. Nah, nggak mungkin ada partai yang menerima racun. Yang ada partai tersebut nyungsep. Adili Mulyono, partai-partai harus kompak mengutamakan demokrasi. Kasus ijazah palsu itu sudah hilang di telan bumi, sudah tidak ada kabar beritanya lagi. Pak Ferry dan Pak Adi percuma teriak-teriak di media tentang Jokowi. Aparat penegak hukum di NKRI buta, tuli, gagu, takut, pengecut mempersoalkan sepak terjang kebijakan-kebijakan Joko Widodo. 10 tahun berkuasa, apalagi soal pilpres, pilgub, dan pilkada-pilkada Indonesia. Jokowi politik dinasti bahaya, menghancurkan demokrasi rakyat. Uwis muak dengan keluarga Mulyono, tumbangkan. Keadilan di Indonesia sudah punah. Kejar terus Bang Ferry sampai kebenaran terbukti, tunjukkan keborokan Mulyono atau kecurangannya. Negara perlu banyak orang-orang seperti Pak Adi Praitno, Pak Amsari, Pak Said Didu, dan Pak RH untuk terus suarakan kebenaran. Jokowi bukan anak pahlawan. Ibu Mega juga yang anak pahlawan, malah difitnah dan dibully. Ironi benar, Bu Mega emang mulutnya keras, tapi dia adalah satu-satunya orang yang menjaga demokrasi. Nah, dan menjaga orang miskin tetap makan. Ada nggak ketum partai yang setiap harinya keliling cari orang yang belum makan dan tidak di-syuting atau di-videokan karena Bu Mega kerja ikhlas? Nah, sehebat apa sih anak Jokowi sampai didorong-dorong harus jadi wapres bikin Indonesia ngadu? Ada komentar partai yang membesarkan aja dikhianati, apalagi partai yang baru. Kalau dipikir-pikir, bagus juga komentar itu. Kebenaran harus disampaikan walaupun bagaimana hebatnya rintangan kebenaran yang harus ditegakkan. Jangan dibawa arus golongan mereka harus menjadi obor dalam kegelapan. Ya. Jejak saya lahir, baru kepemimpinan Mulyono demokrasi rusak, semua lembaga negara dia jadikan pengikutnya untuk menyalahin aturan undang-undang, rakyat dimusuhi, rakyat dijadikan perang sesama rakyat tidak mendapatkan perlindungan hukum di negeri ini. Sampai kapanpun seperti ini, hanya Tuhan yang mengetahui hati masing-masing. Jokowi lebih cocok masuk Golkar nanti jadi juru tulis partai Golkar. Jika partai yang mengakomodir Jokowi siap-siap jadi partai yang tidak diperhatikan rakyat ke depan. Ya, negeri ini tidak akan nyaman apabila tetap memviralkan Samsul jadi wapres dari syarat pencalonan. Miral etika 0, besar pengetahuan 0 besar, apalagi yang harus ditunggu makzulkan secepatnya. Itu kan memang udah jelas waktu pilpres ada penggelembungan suara, tapi nggak ada yang berani usut karena partai coklat bisa dikendalikan yang punya jabatan. Nah, Jokowi sekarang sudah ketahuan kartunya ke partai manapun sudah nggak laku lagi. Rakyat nggak bodoh. Apakah Jokowi mau ngobarkan uang untuk dapat dukungan lagi? Saya rasa mungkin juga. Nah, saya yang khawatirkan karena sangat banyak uang dia bisa membeli atau menyuap semua lembaga hukum di negeri ini. Contoh, bisa membeli lembaga survei abai-abai untuk memenangkan jagoannya berdasarkan hasil survei, lalu dapat membeli hutang hitung cepat yang akan menyesuaikan hasil survei, kemudian hasil akhir terbentuklah opini yang juga dibeli dengan adanya buzzer. Di masa pemerintahan Jokowi, rakyat Indonesia disulap jadi rakyat oligarki. Ketagihan curang gatal-gatal kalau tidak curang.
Aduh, bisa-bisa nanti dikhianati lagi seperti partainya yang di bernaung bila ke partai lain. Sepertinya mantan Presiden Republik Indonesia sebelum bersikap patriotisme duduk manis menikmati hari pensiunannya, kok mantan yang satu ini beda sendiri. Negara, bangsa, dan rakyat diobok-obok, semuanya heran. Nah, capek masyarakat Indonesia yang mana aja pada ngoceh doang, Jokowi salah tangkap, susah amat sih cepat. Capek iya beginian dulu. Kacau negara, rakyat tidak aman gara-gara penjabat. Negara saling sikut berpolitik tidak sehat, ambisi syahwat politik kotor demi tata harta jabatan, hancur negeri ini. Nah, selagi Kapolri tidak diganti, mafia kepolisian yang selalu jadi backing tetap happy, dan endingnya kasus kayak Vina saja tak selesai, mana mungkin mau nangani Fufu Fafa. Semua pada nggak berani ke Jokowi, beraninya hanya omong-omong dalam forum mana realitasnya. Lucunya kenapa politikus macam orang nggak punya ilmunya udah tahu salah diam, sekarang ribut, rakyat bingung yang mana benar bi. Partai mana yang butuh sama Jokowi, partai yang benci Jokowi kebingungan, kepanasan. Makanya Indonesia banyak bencana dan musibah karena pilpresnya tidak jujur. Ala swasta tidak akan meridhoi dan memberkahi pemimpin yang tidak jujur. Iya, tapi mau sampai kapan urusan keluarga dinasti diadili nuwong antek-anteknya nasi pada penjabatnya, bagikan pagarnya Mulyono. Banyak orang pintar coba tunjukkan supaya nggak terjadi demikian demi Indonesia makmur segalanya. Mulai dulu kok diam saja, sudah tahu jika undang-undang pemilu sudah diubah dari segi umur saja sudah tahu memenuhi syarat, undang-undang tak diubah. Kemenangan karena bansos, kecurangan, salut buat Bapak, tapi apakah bisa diperiksa karena negara ini terlalu banyak sinetron, kejar koruptor sampai Antariktika, istilah macan Asia Blok, Medan Bupati Maluku triliun tambang ilegal. Nah, omong-omong dari dulu ini di warkop banyak, mantap, udah negeri kunaha memang aneh. Negara lain udah menuju Mars, makasih ribut tetangga politik dan agama. Logikanya nilai jualnya apa? Jika parpol merekrutnya, apa yang bisa diharap dari Dio? Ya, nggak janggal mas, pemilihan presiden rakyat memilih figur bukan partai. Semua kemewahan adalah milik pemerintah. Negara rakyatlah yang menjadi objek penderita. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, NKRI harga mati. Naif banget Leo. Kejanggalan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibeli. Berani nggak aparat tangkap kalau betul melakukan kecurangan tersebut? Kapolri dia yang tunjuk masih menghebatkan sekarang. Pemimpin yang cuma memikirkan keluarga dan perutnya sendiri yaitu Mulyono. Inilah orang yang iri dengan sebab enggak pernah dipercaya rakyat, maka mulutnya berbau busuk. Demokrasi rusak, bejat dan punah sekarang. Bongkar usut tuntas beserta para penjilat. DPR harus mengambil inisiatif majulkan Gibran karena sudah menjadi olok-olokan rakyat Indonesia. Marwah wapres terhina, negara lain tidak akan menghargainya jika rakyat sendiri saja wapresnya sebagai bahan ketertawaan. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.